Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala fa inna likulli muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengantarkan kita kepada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tepatnya Jumat kedua tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriah. Maka ini menunjukkan bahwasanya sekitar 27 hari lagi atau bahkan kurang dari itu kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulannya Al-Qur'an. Maka sepantasnya bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang cerdas mempersiapkan bekal untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Dikarenakan ketika dalam urusan dunia, begitu orang semangat dalam mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Tapi ketika terkait masalah ibadah, terkait masalah akhirat, maka banyak orang yang mengabaikan. Maka banyak orang yang melalaikan persiapan-persiapan ini. Padahal bagi kita sebagai seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita sepantasnya sudah mempersiapkan bekal terbaik untuk kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka bekal yang pertama para hamba Allah adalah bekal ilmu. Bekal ilmu agama. Karena agama Islam adalah agama ilmu. Agama Islam adalah agama dalil. Agama yang setiap amalan-amalan, ajaran-ajaran yang di dalam Islam itu harus didasari dengan landasan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Agama Islam adalah agama ilmiah. Segala sesuatu harus ada petunjuk. Segala sesuatu harus ada perintahnya. Segala sesuatu harus ada contohnya.
segala sesuatu ajaran Islam, amalan dalam Islam harus ada ketetapan dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika amalan ikhlas karena Allah, kemudian didasari dengan ilmu, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah amalan tersebut amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuba'iduni minan nar wa yuqarribuni minal jannah illa waqad buyyina lakum." Tidak ada yang tersisa dari suatu ilmu, mana jalan-jalan yang mengantarkan kepada neraka, mana jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting sekali para hamba Allah, ketika datangnya bulan Ramadan, maka hendaknya hamba yang cerdas, dia memilih amalan-amalan yang berdasar. Memilih amalan-amalan yang ada pondasi dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan yang tidak didasari dengan dalil, didasari dengan ilmu, maka amalan tersebut tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddu." Muttafaqun alaih. Maka barang siapa yang mengada-ngadakan suatu amalan yang tidak ada contoh, yang tidak ada perintah, yang tidak ada ketetapan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa radd, maka amalan tersebut amalan yang tertolak, amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bekal yang pertama para hamba Allah. Bekal yang kedua adalah kita bersyukur kepada Allah, kita telah diantarkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Sya'ban. Maka bekal yang kedua adalah kita memperbanyak merutinkan amal-amal soleh selama di bulan Sya'ban. Selama di bulan Sya'ban kita merutinkan amal-amal soleh. Mulai dari sholat sunnahnya, mulai dari puasa sunnahnya, mulai dari tilawah Al-Qur'annya, mulai dari infak sedekahnya ditingkatkan, mulai dari zikir pagi petangnya, dan amalan-amalan yang lainnya. Kenapa? Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Padahal bulan Sya'ban, satu bulan setiap harinya malaikat melaporkan amalan-amalan hamba-hambanya. Satu bulan setiap harinya malaikat naik ke atas langit terus ke muka bumi untuk melaporkan amalan-amalan yang dikerjakan hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itulah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita tahu di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal, dan bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya, bulan dinaikannya amal-amal solih, bulan dilaporkannya amal-amal solih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, "Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim." Maka aku senang, aku cinta kalau seandainya aku dilaporkan amalan-amalanku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa, sedangkan aku dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hamba Allah, ketika bulan Sya'ban, mulai dari 1 Sya'ban sampai akhir Sya'ban, setiap harinya, setiap saatnya, malaikat bolak-balik ke bumi, ke langit, terus melaporkan amal-amal solih hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah ketika hambanya melakukan ketaatan, akan dilaporkan kepada Allah ketaatannya. Maka celakalah bagi hambanya yang berbuat durhaka maksiat, akan dilaporkan kepada Allah kemaksiatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian bekal yang ketiga para hamba Allah, sebelum datangnya bulan Ramadan, mari kita di bulan ini Sya'ban membuat program-program perencanaan amal-amal soleh.
Kita harus membuat program. Apakah di bulan Ramadan kita hanya sia-sia saja? Tidak. Di bulan Ramadan kita harus memaksimalkan amal-amal kita. Memaksimalkan waktu, kesempatan, umur yang telah Allah berikan untuk kita beramal soleh. Maka mari kita membuat program. Dengan kita tilawah selama bulan Ramadan 3 kali khatam. Dengan kita setiap hari berinfak, bersedekah. Dengan kita setiap hari memberikan takjil dan seterusnya. Dengan kita setiap hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat program-program amal solih lainnya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, para hamba Allah, ketika datang menyambut bulan Ramadan, bekal yang keempat adalah kita memperbanyak istighfar. Kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah hamba yang penuh dengan dosa. Karena kita adalah hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita semuanya pendosa. Maka ketika kita masuk bulan Ramadan, maka marilah kita menyambut bulan Ramadan dengan kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat ketika datang pertama malam bulan Ramadan, malam hari, ketika datang malam bulan Ramadan pertama kali, maka malaikat mengatakan dari atas langit, ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pecinta kebaikan, wahai orang-orang yang senantiasa beramal soleh, aqbil, sambutlah. Sambutlah bulan Ramadan dengan memperbanyak amal soleh. Dan malaikat berpesan, ketika datang malam Ramadan, maka malaikat mengatakan, ya baghiyas syarr, wahai para pelaku maksiat, wahai orang-orang yang senantiasa durhaka bermaksiat kepada Allah, aksir, berhentilah bermaksiat. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menerima taubatnya dan berikan hidayah untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang terakhir para hamba Allah untuk kita menyambut datangnya bulan Ramadan adalah dengan kita memperbanyak doa. Memperbanyak doa untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, menyampaikan kepada bulan Ramadan, memberkahi umur kita dengan penuh ketaatan, menjadikan umur kita berkah sehingga kita bisa mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh para salaful ummah, para sahabat ridwanullah alaihim. Beliau sahabat atau seorang ulama tabi'in bernama Al-Mu'alla bin Al-Fadl, beliau mengatakan, kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Para sahabat dulu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka para sahabat senantiasa berdoa kepada Allah. Tiap saat 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, maka para sahabat berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Terus setiap saat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Terus menerus tanpa henti mohon agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Wa yad'una Allah taala sittata ashhur ba'da Ramadan. Dan para sahabat mereka setelah menyelesaikan puasa Ramadan, maka para sahabat pun 6 bulan setelahnya, mereka para sahabat berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal-amal mereka sewaktu di bulan Ramadan. Maka mari kita amalkan doa-doa dan kita memperbanyak doa agar kita dipanjangkan umur kita, disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan terkait tentang doa, Nabi tidak mengajarkan, maka artinya ini bersifat umum. Maka dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa apa saja, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun para sahabat meriwayatkan dari sahabat, ada sebuah doa yang diajarkan oleh sahabat, Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab,
Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Allahumma inna nas'alukal jannah min ghairi hisab wala sabil adab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma dhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al madlumin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma tsabbit imanahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqq wa alif baina qulubihim. Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wa ghairihim alladzina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma baddid syamlahum wa farik jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.